Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pradika Rudi Firmansyah dari kelas 2D, absen 21. Di sini saya akan mensimulasikan untuk praktikum mikrokontroler 1 oleh dosen Pak Azam, yaitu sini akan menjelaskan motor stepper dan motor DC ya. Di sini saya akan menjelaskan dulu untuk motor stepper. Motor stepper sendiri itu adalah salah satu jenis motor yang bekerja mengubah pulsa elektronis menjadi gerakan mekanis diskrit. Gerakan ini berdasarkan urutan pulsa yang masuk atau inputannya yang masuk ke motor. Maka dari itu, motor stepper memerlukan pengendali untuk membangkitkan pulsa-pulsa periodik. Jadi seperti itu untuk penjelasannya. Lalu saya akan langsung saja mengarah pada Proteusnya yang perlu Anda siapkan. Ya, yang perlu Anda persiapkan itu ada Arduino Uno R3-nya sendiri. Lalu ada ini potensiometer port HG. Lalu ada ULN 2003A. Di sini fungsi dari ULN ini sendiri untuk menghubungkan antara ini ya. Ini motor steppernya, motor stepper dengan Arduino-nya. Untuk seperti biasa, potensinya kita sambungkan pada analog 0, pin analog 0. Ini kita sambungkan sesuai ini ya. Lalu saya akan jelaskan dulu untuk pada Arduino-nya. Ini ya. Jadi seperti ini. Yang pertama itu ada include stepper seperti biasa, atau constant stepper. Di sini fungsi dari stepper ini ya, dari constant integer stepper revolution 200 nilainya. Itu ada stepper my stepper step revolution 8 9 10. Di sini itu pada di atas itu merupakan inisialisasi dari library stepper yang digunakan yang diletakkan pada pin 8 9 10 11 pada Arduino Uno tadi. Ada Arduino Uno yang ini tadi ya. Lalu ada ini void setup seperti biasa, baru ada void loop ulangan, integer reading, analog read, motor speed, map, sensor reading. Sini 0 1 0 2 3 0 1 yang berfungsi pada ini sensor reading di sini untuk pembacaan data analog dari potensiometer ya. Kemudian datanya tersebut akan diubah menjadi rentangnya 0 sampai 100 gitu. Lalu ada percabangan if, motor speed lebih dari 0, my stepper set speed, motor speed, my stepper step per revolution per 100. Ini adalah rumusnya, steps per revolution per 100 ini. Jadi setelah hasil pembacaan potensiometer diubah dalam rentang 0 sampai 100, selanjutnya akan digunakan untuk memberikan inputan ke motor stepper tadi. Seperti itu yang akan membuat kecepatannya berubah-ubah. Langsung saja saya akan praktekkan ya pada Proteusnya. Saya stop dulu, saya play lagi. Kita coba ini ya. Ya, berjalan pada 78%, kita atur ke 48%, semakin menurun. Ya, menurun, geraknya semakin cepat. Namun jika nilainya kita atur ke 0, itu akan berhenti. Kenapa berhenti? Karena ini pulse dari untuk ke motor steppernya ini tidak ada bernilai 0. Jadi motor steppernya tidak akan bisa bergerak. Karena motor stepper sendiri ini bergerak berdasarkan rumus tadi ini ya, step per revolution bagi 100 gitu tadi. Jadi mungkin seperti itu penjelasan saya. Langsung saja saya akan jelaskan untuk yang selanjutnya, yaitu adalah motor DC. Ntar saya buka lagi untuk motor DC-nya. Ya, motor DC. Ya, untuk motor DC itu yang dipersiapkan ada ini ya, 1N4001. Di sini adalah dioda, ini sendiri ya, ini dioda.
Lalu ada Arduino Uno 3 tetap sama. Ada di sini yang beda menggunakan motor DC. Ada potensiometer atau pot HG ini tadi ya di sini. Lalu ada resistor bernilai 200, resistansinya 220 ohm. Lalu ada transistor ini ya, TIP 1122. Kita sambungkan pada ground, pada motor DC-nya power. Ini juga pada ground, pada potensiometernya ya seperti ini ya untuk pemasangannya. Lalu saya akan jelaskan langsung saja pada motor DC-nya. Untuk motor DC-nya ini lebih singkat ya, ini menggunakan float pot pin sama dengan 0, lalu ada float transistor pin sama dengan 9, dan float pot value sama dengan 0. Di sini pot pin itu ada atau merupakan suatu input analog dari potensiometer ya, diletakkan pada pin 0 pada Arduino Uno tadi. Lalu untuk transistor pinnya atau pin output ke transistor diletakkan di pin 9 dan juga diatur dalam pin mode sebagai outputannya. Lalu ada void setup seperti biasa, pin mode transistor pin output. Lalu ada void loop perulangan pot value, analog read pot pin, analog write transistor pin pot value. Di sini fungsi analog read pada pot value digunakan untuk membaca nilai input analog potensiometer dengan resolusi 10 bit. Karena resolusi 10 bit, maka hasil pembacaan nilai digital antara 0 sampai 1023. Lalu kemudian fungsi analog writer-nya di sini untuk memberi nilai pada PWM pada output di pin 9 pada pin transistor tadi. Lalu saya akan langsung saja coba play ya. Saya akan coba play. Nah, di sini kenapa 9 masih tidak bergerak, hanya 0. Ini kita harus cari dulu sampai nilai potensiometernya sampai motor DC-nya bisa bergerak. Kita cari-cari dulu. Ya, ini ya. Mulai gerak pada 9 tadi 58. Ya, sudah mulai bergerak ya. Nah, seperti ini jadi sudah mulai bergerak. Jadi nilai potensiometernya jika ini semakin besar, motor DC-nya akan semakin bergerak makin cepat dan berubah-ubah sesuai dengan nilai potensiometer yang diberikan dan pulse yang diberikan pada motor DC ini tadi. Mungkin seperti itu penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.